Baru memasuki tahap pendaftaran pasangan calon dalam pilkada serentak, sudah ditemukan dugaan pelanggaran. Komisi Perlindungan Anak Daerah Bali menemukan pelibatan anak-anak saat pendaftaran paslon di Bangli. Dugaan pelibatan anak-anak dalam pendaftaran paslon pilkada diungkapkan Ketua KPAD Bali, Lugede Yastini dalam acara pengawasan pemilu kada pada Lembaga Penyiaran di Kantor Kominfo dan Statistik Bali, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Anak-anak usia SD dan SMP dalam foto ditemukan berpakaian putih masuk barisan pengantar paslon di Bangli. Kami belum tahu karena kami kemarin melihat hasil pendaftaran, kami menemukan banyak ada anak-anak dilibatkan di berbagai tempat. Tentu kami menghimbau kepada seluruh peserta pemilu kada ini untuk benar-benar memastikan tidak ada pelibatan anak dalam bentuk apapun, terutama mereka yang belum punya hak pilih. Karena anak-anak di bawah 17 tahun belum punya hak pilih, jangan dilibatkan dalam kegiatan politik apapun saat ini, apalagi dalam kampanye. Itu yang untuk semua daerah, karena kita menemukan beberapa daerah kemarin. Selain Bangli, di mana Bu temukan indikasi pelanggaran? Kita belum tahu itu pelanggaran, apakah itu pelanggaran dimaksud pelanggaran oleh teman-teman di Bawaslu. Kami masih koordinasikan dengan Bawaslu karena kemarin itu belum masuk masa kampanye ya. Karena kemarin itu baru pendaftaran, belum masuk masa kampanye. Apakah itu pelanggaran atau tidak? Kami belum tahu. Maka kita tunggu dari Bawaslu nanti apakah itu pelanggaran atau tidak. Tapi paling tidak, kami menemukan di beberapa tempat. Menanggapi hal itu Ketua Bawaslu Provinsi Bali Iputu Agus Tirta Saguna mengaku akan mengkonfirmasi temuan KPAD Bali ke Bawaslu Bangli, KPU Bangli, dan KPU Bali. Yang pertama, kita dari Bawaslu itu melakukan tugas fungsi kita terkait proses pengawasan. Ya. Jadi pengawasan terkait dengan hal ini kita sudah memberikan himbauan agar tidak melibatkan terkait dengan mereka-mereka yang dilarang dalam proses-proses kegiatan daripada pelaksanaan kegiatan tahapan-tahapan daripada kampanye. Ya. Jadi kampanye inilah yang kita harapkan agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, baik itu kepala desa, kemudian baik itu SN dan non-SN maupun kepada anak-anak. Nah terkait dengan hal ini seandainya ya masyarakat sebagai perpanjangan tangan kita menemukan terkait dengan proses pelanggaran ini, mohon disampaikan ke kita di Bawaslu Bali, Bawaslu Kabupaten Kota, bahkan jajaran kita di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Jadi kami sangat berharap peran serta daripada semua pihak, masyarakat maupun organisasi yang ada di wilayah Bali, atau serta sebagai pengawasan partisipatif di tengah-tengah tahapan daripada pelaksanaan pemilihan di tahun 2024. Ya, jadi terkait dengan proses ini tentu kita akan mengkaji ya. Jadi potensi-potensi pelanggaran, ada potensi pelanggaran administratif, ya, ada potensi pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu, ya. Nah ini yang perlu kita kaji. Nah bagaimana proses ini tentu kita akan menelusuri informasi-informasi yang terdapat. Setelah kita telusuri baru kita kaji, setelah kita kaji awal, kajian, nah itu baru kita akan putuskan berdasarkan data-data yang kita dapat di lapangan. Jika ya, umpamanya Pak? Nah tentu kami akan sesuaikanlah dengan data yang kita dapatkan. Dan setelah kita dapatkan, kita putuskan dan kita akan komitmen untuk melanjuti apa yang menjadi keputusan kita dalam pleno. Di acara literasi media tersebut, Ketua KPID Bali, Agus Astapa menyarankan agar lembaga penyiaran lokal seperti radio dan televisi mematuhi aturan, khususnya saat kampanye. Untuk iklan berisi ajakan mencoblos diberi durasi 60 detik maksimal 10 slot tiap hari di radio. Di televisi durasi 30 detik untuk maksimal 10 slot tiap hari. Ketentuan ini tak berlaku untuk program sosialisasi dan visi misi asalkan beritanya seimbang, tak mengandung unsur sara dan memfitnah. Ia juga menyarankan parpol dan paslon untuk ikut memberdayakan media penyiaran lokal karena selain teruji sebagai sumber informasi terbaik juga tunduk dengan undang-undang penyiaran. Makanya sangat wajar kalau dana kampanye juga dikucurkan ke LP lokal dan nasional. Su Echa melaporkan.